Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel saya. Channel yang akan membawakan kisah fiksi untuk kita semua agar menjadi renungan atau pengingat. Bahwa perbuatan baik itu tidak akan sia-sia dan bisa menjadi amalan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau begitu, mari kita mulai kisahnya. Pagi itu, kabut masih menggantung di atas sawah desa Sukajaya. Suara ayam berkokok berpadu dengan desir sepeda tua yang rantainya berderit pelan. Lelaki itu mengenakan kemeja lusuh, membawa tas kulit tua di punggungnya. Itulah Pak Rahmat, kepala sekolah SD Sukajaya 02, seorang pemimpin yang tidak pernah meninggi dan tidak pernah terlihat marah. Setiap hari, tanpa absen, ia datang paling pagi. Menyapu halaman sekolah sebelum penjaga sekolah sempat membuka gerbang. Murid-murid sering tertawa. "Pak, kepala sekolah kok nyapu?" Ia hanya menjawab ringan, biar rezekinya bersih dulu sebelum pelajaran dimulai. Tak ada yang tahu banyak tentang hidupnya. Rumahnya sederhana, berdinding papan, dengan istri yang sakit-sakitan dan anak tunggal yang sudah merantau entah kemana. Gajinya kecil, tapi senyumnya selalu penuh. Di ruang guru, kadang terdengar bisik-bisik, "Gaji segitu, hidupnya kok tenang, ya?" Dan satu kalimat dari Pak Rahmat selalu menjadi penutup. Yang bikin tenang itu bukan banyaknya uang, tapi lapangnya hati. Musim kemarau tahun itu panjang. Beberapa orang tua murid yang bekerja sebagai petani mulai kesulitan. Banyak anak datang ke sekolah tanpa sarapan. Ada yang pingsan saat upacara, ada yang mengeluh lapar saat pelajaran. Suatu hari, Siti, murid kelas 6, pingsan di tengah pelajaran matematika. Pak Rahmat berlari dari ruangannya, menggendong gadis kecil itu ke UKS. Setelah sadar, Siti berkata lirih, "Saya belum makan dari kemarin, Pak." Sore itu, setelah sekolah bubar, Pak Rahmat diam lama di ruang guru. Ia menatap daftar gajinya di amplop coklat. Angka yang kecil, tapi cukup untuk hidup pas-pasan. Lalu ia menulis sesuatu di kertas kecil. "Setengah gaji bulan ini, untuk anak-anak yang butuh makan." Dan sejak hari itu, tanpa seorang pun tahu, ia selalu menyisihkan sebagian besar gajinya untuk murid-murid miskin. Ia titipkan melalui kantin sekolah dalam bentuk nasi gratis, tapi atas nama donatur anoni. Setiap pagi, kantin sekolah mulai sibuk. Ibu Narti, penjaga kantin, menyiapkan nasi bungkus tambahan. Ketika ada anak yang datang tanpa uang, ia hanya berkata, "Sudah, ambil saja. Hari ini gratis." Anak-anak bersorak gembira. Tak satu pun tahu siapa yang membayar makanan mereka. Beberapa guru mulai curiga, tapi Ibu Narti diam. Ia hanya memegang amanah dari Pak Rahmat, "Jangan pernah sebut nama saya." Suatu hari, salah satu guru muda, Pak Taufik, mendengar percakapan itu dari balik pintu. Ia tertegun mendengar nama kepala sekolah disebut sebagai donatur. Selama ini beliau yang bayar semuanya. "Iya, sudah bertahun-tahun," katanya, "selama masih bisa makan satu piring nasi di rumah, sisanya buat anak-anak." Sejak hari itu, pandangan Pak Taufik terhadap pimpinannya berubah total. Ia mulai memperhatikan lebih dekat, betapa sepedanya sudah berkarat, betapa sepatu Pak Rahmat sudah bolong di bagian depan. Tapi ia tetap berjalan dengan tenang, seolah tak ada beban sama sekali. Beberapa bulan kemudian, kabar beredar bahwa posisi kepala sekolah akan dirotasi. Ada calon baru dari luar desa yang katanya lebih modern dan profesional. Sebagian guru mulai membicarakan hal itu dengan nada datar. "Pak Rahmat terlalu tua. Sekolah ini butuh orang yang lebih muda, biar ada perubahan." Pak Rahmat mendengar kabar itu tanpa bereaksi. Ia bahkan tersenyum ketika guru muda lainnya berkata, "Pak, kalau nanti Bapak diganti, Bapak mau kemana?" "Kemanapun Allah kasih jalan, saya ikut saja," jawabnya lembut. Namun malam itu, istrinya mendapati Pak Rahmat terdiam lama di teras, menatap langit. "Abang sedih?" tanya sang istri. "Tidak, hanya berharap semoga siapapun nanti yang menggantikan, mencintai anak-anak itu seperti saya mencintai mereka."
Suatu siang, sebuah mobil hitam berhenti di depan sekolah. Dari dalam turun seorang pria muda berpakaian rapi, membawa kotak besar. Anak-anak berlari penasaran. "Assalamualaikum, apakah ini SD Sukajaya 02?" katanya. Pak Rahmat keluar dari ruangannya, wajahnya sejenak kebingungan, lalu matanya membula. "Kamu, Arif?" "Iya, Pak." Arif yang dulu sering dimarahi karena malas belajar. Arif kini seorang dokter di Jakarta. Ia datang untuk memberikan bantuan alat kesehatan untuk UKS sekolahnya dulu. "Semua karena Bapak," katanya lirih. "Kalau waktu itu Bapak tidak bantu saya beli sepatu dan buku, mungkin saya sudah berhenti sekolah." Pak Rahmat menepuk bahunya, menahan air mata. "Saya hanya menanam, Arif. Allah yang menumbuhkan." Malam itu, rapat guru digelar di aula sekolah. Kepala Dinas Pendidikan hadir untuk memberi penghargaan kepada sekolah yang dinilai memiliki program sosial inspiratif. Semua bingung ketika pembawa acara menyebut. Dan pemenang program sosial terbaik jatuh kepada SDN Sukajaya 02 karena keberhasilan menyediakan makanan gratis bagi murid miskin. Namun sebelum penghargaan diberikan, Ibu Narti berdiri dan menangis. "Maaf, saya tak bisa menahan lagi. Semua ini bukan karena kami. Ini semua karena Pak Rahmat. Beliau yang membayar semuanya selama bertahun-tahun." Ruang aula mendadak hening. Semua mata beralih kepada Pak Rahmat yang duduk di barisan belakang. Ia menunduk, wajahnya merah, matanya berkaca. Kepala dinas berdiri, menghampiri. "Apakah benar, Pak Rahmat?" Ia hanya menjawab pelan, "Saya hanya melakukan apa yang saya mampu, Pak." Tepuk tangan menggema di ruangan itu. Banyak guru meneteskan air mata. Beberapa murid yang hadir ikut menangis. Setelah malam itu, seluruh desa tahu siapa donatur misterius itu. Rumah kecil Pak Rahmat mulai sering didatangi warga yang ingin memberi bantuan. Tapi seperti biasa, ia menolak dengan lembut. Kalau mau bantu, bantu anak-anak yang lain saja. Mereka yang masih butuh. Namun keanehan mulai terjadi. Beberapa bulan kemudian, ada seorang pengusaha dari luar kota datang ke sekolah. Ia berkata, "Saya ingin membangun perpustakaan baru di sini. Saya mendengar cerita tentang kepala sekolah kalian." Bantuan demi bantuan datang, dari alumni, dari donatur anonim, dari pejabat yang tersentuh. Dan setiap kali ditanya, Pak Rahmat hanya menjawab, "Itu bukan karena saya. Itu karena keikhlasan menarik rezeki yang bersih." Usia tak bisa berbohong. Suatu pagi, Pak Rahmat jatuh pingsan di ruang guru. Dokter menyarankan ia istirahat total. Tapi ia bersikeras datang ke sekolah, meski hanya duduk di beranda sambil melihat anak-anak bermain. Guru-guru menegur, tapi ia hanya berkata, "Kalau saya tak lihat anak-anak ini belajar, badan saya malah tambah sakit." Beberapa minggu kemudian, surat dari dinas datang, masa pensiun. Guru-guru menyiapkan acara perpisahan sederhana. Anak-anak membuat spanduk bertuliskan, "Terima kasih, Bapak kami." Pak Rahmat berdiri di depan mimbar, suaranya bergetar. "Saya tidak meninggalkan apa-apa, hanya ingin kalian tumbuh jadi orang yang bermanfaat. Karena itu yang membuat guru seperti saya merasa cukup." Sorak-sorai dan tangis bercampur menjadi 1. Beberapa bulan setelah pensiun, kabar duka datang pagi-pagi sekali. Pak Rahmat wafat dalam tidurnya. Seluruh desa seolah berhenti sejenak. Guru, murid, alumni, bahkan pedagang di pasar, semua datang ke rumah duka. Jalan desa penuh orang. Saat penggalian makam, seorang santri yang dulu muridnya berkata, "Saya bermimpi semalam." Beliau tersenyum dan bilang, "Alhamdulillah, sekarang saya bisa istirahat." Di antara tangis itu, seseorang menemukan amplop di meja rumahnya. Di atasnya tertulis, "Untuk murid-murid yang belum sempat saya bantu." Isinya, uang pensiun yang belum pernah diambil, selu. Ruhnya. 5 tahun berlalu. Desa Sukajaya berubah. Sekolah itu kini punya gedung baru, taman bermain, dan perpustakaan modern. Di depan gerbang berdiri papan nama. SDN Sukajaya 02, Sekolah Keikhlasan Rahmatullah. Arif, yang kini menjadi dokter spesialis, pulang ke desa tiap tahun mengajar anak-anak tentang kesehatan. Siti,
Gadis kecil yang dulu pingsan karena lapar, kini menjadi guru di sekolah yang sama. Setiap pagi, sebelum pelajaran dimulai, anak-anak selalu menyapu halaman bersama-sama, seperti yang dulu dilakukan oleh kepala sekolah mereka. Dan di dinding ruang guru, tergantung satu kalimat sederhana. Yang membuat hidup cukup bukan jumlahnya, tapi niatnya. Hidup Pak Rahmat memang berakhir, tapi nilai yang ia tanam tumbuh menjadi hutan kebaikan. Tidak ada patung, tidak ada nama jalan. Tapi setiap murid yang sukses, setiap guru yang jujur, setiap anak yang tersenyum setelah makan di kantin gratis, semuanya adalah lanjutan dari doa diam seorang kepala sekolah sederhana. Beberapa tahun kemudian, Dinas Pendidikan menemukan catatan lama di berkas administrasi SDN Sukajaya 02. Tertulis bahwa gaji Pak Rahmat selama 5 tahun terakhir tidak pernah dicairkan penuh. Ia hanya mengambil sebagian kecil untuk kebutuhan rumah, sisanya otomatis ditransfer ke rekening dana sosial sekolah. Artinya, selama bertahun-tahun, ia secara resmi menandatangani pengalihan sebagian gajinya menjadi dana amal sekolah. Ia tidak sekadar menyumbang diam-diam, ia merancang sistem keberkahan yang berjalan bahkan setelah ia tiada.